Hey Siri, play some music. Hey Siri, play some music. Playing all songs from Apple Music. Karena baterai ini kita tidak mau pakai, jadi kita ambil saja modulnya. Karena baterai pasti ini akan menjadi masalah kalau kita menyimpan barang-barang elektronik seperti HP ini di dalam kabin. Jangan sampai ada baterainya panas kena matahari, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu kita buka saja modulnya, kita pelan-pelan saja, supaya kalau misalnya ini tidak jadi, eksperimen ini tidak jadi, maka kita bisa kembalikan lagi ke baterainya, ke sel baterainya ini. Jadi kita mau pisahkan antara sel baterai dengan modulnya. Kemudian kita mau coba apakah bisa dipakai modulnya saja ini untuk menyalakan iPhone. Sebenarnya bisa saja kita pakai baterai yang masih di dalam HP kan, tinggal ditempel begitu. Tapi saya menjadi was-was ketika meninggalkan mobil dan mobil dalam keadaan panas. Jangan sampai mengalami ya. Kita simpan dulu isolatornya ini. Jadi sebenarnya yang paling sulit itu menyalakan iPhone ini tanpa baterai, karena setelah itu kan tinggal setting audio. Karena kalau misalnya tidak pakai modul baterai ini, baterai orinya, maka itu iPhone akan restart sendiri karena tidak mendeteksi adanya sensor. Kalau di errornya itu sering restart tiap 3 menit, jadi muncul error. Kalau tidak salah itu error berapa itu, nanti dicek di pengaturan dan dicek errornya itu apakah itu HG01 atau apa itu. Makanya kita harus ambilkan ini dan mengambil daya 5 volt dari colokan charger. Kita
kita pelan-pelan buka, jangan sampai ada cacat. Kita buka dulu penutupnya ini. Oke, kita simpan, jangan sampai hilang ya. Kita mau buka itunya, selnya ini kita mau buka. Sebelum itu kita ukur dulu tegangan dari baterai, dan kita akan tandai yang mana positif dan negatifnya. Jangan sampai salah, karena baterai iPhone ini dia tidak memiliki tulisan B+ seperti baterai Android. Jadi kita tandai dulu, kita pelan-pelan mau pisahkan. Jadi kalau misalnya tidak pakai modul orinya ini, maka yang akan muncul itu error TG0B. Ini error sensor baterai yang tidak sesuai dengan spesifikasi iPhone sendiri. Makanya ini di baterai itu kan nanti keluarannya ada positif, negatif, dan sensor di tengahnya. Jadi sel ini cukup kita pisahkan, dan kita mau kasih daya 5 volt seukuran dengan daya baterai ini. Kita buka. Kita congkel, sudah terpisah dengan itunya. Sebenarnya ini dia apa, ditindik ya ini, tapi ya kita harus coba dengan hati-hati. Sebenarnya ini gampang sekali cacat, karena jangan sampai short waktu kita melepas ini. Saya sudah mencoba pakai modul baterai Android itu, ya yang terjadi itu malah ada error sensor, bisa menyala tapi hanya rentan waktu 3 menit. Tidak cukup kita memutarkan satu lagu, menit ketiga itu sudah restart lagi. Ya karena tadi sensor TG0B nya error, dia tidak mengenali sensor TG0B dari Android. Untuk itu saya berinisiatif untuk memakai baterai orinya.
modul baterai orenya, supaya apakah bisa juga menyala atau hanya bertahan sampai 3 menit juga atau gimana. Saya ini memiliki 2 baterai iPhone. Yang pertama itu sudah modulnya sudah rusak, jadi selnya masih bagus namun modulnya rusak karena pemakaian, yaitu baterai bekas kan, baterai bawaan. Terus saya ganti dengan baterai ini. Baterai bawaan itu saya coba eksperimenkan, hanya memakai soket di ujung sana saja. Soket di ujung yang menempel soket di ujung ini yang menempel ke soket HP, mau board HP. Dan saya mencari modulnya, saya potong dan cuma mencari titik-titik di mana bisa memasukkan daya ke soket yang ini. Setelah itu saya coba dan restart tiap 3 menit, T0B error sensor baterai. Oke, kita coba pisahkan. Yang ini yang kita pisahkan ini yang negatif dulu ya. Kenapa itu negatif? Supaya aman saja, karena yang positif ini kalau kita buka, kita lepas, itu kan pengamanannya itu lebih bagus kita mengamankan negatif daripada kita mencongkel negatif. Misalnya kita isolasi bagian yang sudah terbuka, itu kan kurang terkontrol karena kita berfokus kepada modulnya menjadi soket negatif. Baterai ini nanti kita tutup, kita isolasi, itu kan fokusnya kita tidak lagi di situ. Nah, bayangkan itu kalau yang positif yang kita perlakukan seperti itu bisa saja terlepas. Kalau negatif terlepas, minimal dia tidak menimbulkan risiko. Kalau positif itu pada saat negatif lepas, dia aman, masih menempel di modul, tidak kemana-mana dan tidak rawan untuk terlepas. Tidak tinggal memakai isolator dan dia masih di posisi itu aman. Ini memang lebih keras, padahal nanti ini tinggal dicongkel bagian bornya sana, modulnya sana ada bor itu semacam bukan di press lagi, tapi seperti ada lem-lem cara tertempel begitu saja di modulnya. Tapi mungkin karena sudah lama dikorek jadi mulai longgar. Dan sebenarnya itu kalau ketika terlepas di bagian bor ini akan mudah kita solder nantinya daripada menyolder yang besi ini. Ya, pokoknya kita usahakan dia terlepas, kemudian kita akan coba
kita ambilkan colokan yang 5 volt sesuai charger iPhone, dan kita akan tes dulu berapa daya keluarannya. Nah, sebentar kita akan menggantikan ya di 5 volt. Kita akan menggantikan si sel baterai ini untuk disolder ke modulnya. Oke, kita akan coba pasang modulnya ke HP. Apakah bisa menyala dengan daya dari langsung charger ke modul. Kita harus hati-hati, jangan sampai ada crosslighting di bagian titik buaya tadi. Belum bisa menyala ya, belum bisa. Kita coba lagi. Perbaiki posisinya. Kita ganjal supaya tidak crosslighting karena LCD iPhone ini di bawahnya itu ada plat, takutnya crosslight. Kita coba nyalakan lagi, belum bisa. Coba kita beri charger. iPhone ini kadang-kadang itu kalau di charger saja tanpa baterai itu bisa menyala, namun hanya sampai di logo dan mati lagi. Ini ada respon main charger, biasanya itu mengenali baterai ya. Sepertinya hanya kekurangan daya, namun untuk saat ini bisa dikenali. Jadi harus ada kombinasi nih antara daya 5 volt tadi pengganti baterai dengan daya dari charger. Kita akan coba apakah kuat di aki mobil atau bagaimana. Karena itu kita kasih modul Android ini, modul baterai Android. Kita akan coba juga untuk mengamankan 5 volt dari charger tadi. Kita akan ambil keluaran dari modul Android ini. Ini kalau HP Android itu kadang-kadang dia agak tahan
tahan ini bisa dimodifikasi ya begitu. Kalau iPhone itu kan sensitif sekali, kalau semacam baterainya tidak kenal, tidak hal asing bagi dia, itu kan error. Namun Android ini dia fleksibel seperti itu mengenai arus. Ini kita sambung di charger ke modul Android, dan kemudian keluaran dari modul Android itu modul baterai Android ke modul baterai iPhone. Kita coba dulu. Jadi 2 kali proses. Kita coba menyala, padam. Oke, biasalah ini. Ya. Oke, kemungkinan ini kekurangan arus. Kalau baterai ini dia arusnya lumayan kuat dibandingkan dengan charger ini. Charger itu 0,5 mA spesifikasinya, cuma sekitar 0,5. Kalau kita lihat di charger itu kepalanya itu tidak sampai 1 ampere kan, sementara kalau di aki mobil ini nanti kita pakai konverter 12 volt ke 5 volt, itu keluarannya ada yang 2 ampere. Kita manfaatkan kekuatan arus 2 ampere itu untuk kita coba apakah ada perubahan kekuatan menyalakan iPhone ini. Jadi kita pakai 2 modul, dari 5 volt ke modul Android, kemudian masuk ke modul iPhone. Kita plus charger iPhone sendiri. Ini lumayan lah prosesnya. Padahal kan kalau dipikir-pikir baterai iPhone sendiri cuma 1, tanpa di charger pun menyala dan tahan. Ini kan kita pakai ya banyak lah daya yang masuk kalau dipikir-pikir. Tapi itu yang penting bisa bertahan, bisa menyala lah, bertahan lebih dari 3 menit, itu berarti kita sudah berhasil membuatnya bekerja. Kita coba lagi. Ini jangan sampai kita lapisi kertas yang agak tebal di belakangnya, jangan sampai jepit buaya ini mengenai modul. Bisa saja ada short sedikit sehingga tidak bertahan, tidak stabil menyalakan iPhone. Kita kasih pengaman, kita bungkus supaya kalau kita coba di aki mobil aman, lebih aman. Kita coba nyalakan dulu, apakah bisa diandalkan, bisa masuk menu dulu.
agak sulit ini karena baterai belum dilepas ya. Jadi eksperimennya begitu, nggak takut juga karena baterai sisa ini. Kita coba nyalakan dulu. Masih kekurangan daya. Kita sudah punya 5 volt, arusnya 0,5 ampere miliampere, 0,5 miliampere, 0,5 ampere itu spesifikasi charger. Oke, ini kita cek spesifikasi charger itu ternyata 5 volt 1 ampere. Mari kita cobakan ke charger aki mobil. Kita coba. Oke, ini kita colok dan menyala. Ada 2 charger, satu kemudian 5 volt untuk pengganti baterai. Oke, ini bertahan. Kalau sudah lebih 3 menit ini agak aman, berarti sudah bisa dipakai ya. Kita coba, sudah muncul indikator charger di situ seperti mencharger biasa, namun 100%. Itulah tandanya kalau kita tidak pakai sel, langsung pakai 5 volt, akan mengenalinya sebagai baterai full 100%. Padahal dari charger, dari langsung sambung ke modul. Oke. Kita hati-hati karena sedikit gerakan bisa membuat goyang, menjadi tidak stabil baterainya. Soketnya akan terbuka. Oke, kita cek, kita lihat isi dalamnya. Ini kalau jadi kita akan modifikasi sedikit agar kabelnya itu tidak menonjol ke luar, tidak beramburan kemana-mana begitu. Seperti ini modul Android, kita masih di luar. Oke, supaya aman, kita mengambil keluaran dari modul baterai Android. Ini yang pernah saya lakukan sebelum eksperimen ini, memakai modul baterai iPhone yang baru ini, namun tidak berhasil. Oke, sudah lama menyala. Kita cek dengan internet, YouTube, musik, seperti apa kekuatan, daya dan arusnya, tegangan dan arusnya. Kita putar. Kalau misalnya biasanya kan kalau baterai kerja keras itu pada saat online, apalagi nonton YouTube, itu kerja keras baterai dan membuat selnya lebih cepat habis. Kalau ini kelihatannya stabil ya. Kita rapikan kabel-kabel ini. Kalau sudah, kelihatannya bagus, kelihatannya bisa bertahan. Di sisa pekerjaan kita itu kita akan
tempel kira-kira seperti apa ya. Kira-kira modelnya kita hati-hati dulu karena ini rawan mati. Kalau goyang sedikit kita coba tempel miring seperti ini di dekat head unit bawaan mobil. Jadi ini nanti kita seperti ini, jadi nanti kita tidak menggantikan head unit, namun hanya memakai HP ini sebagai layarnya, kemudian pemutar musik seperti itu. Tetap kita pakai soket aux-nya, namun kita hilangkan saja drive CD drive-nya supaya bisa lewat kabel-kabel ke belakang, dan kita akan membuatkan soket untuk colokan sambungan HP ini dari daya pengganti baterai tadi, kemudian soket charger kita kasih ke belakang semua, dan aux audionya. Oke, cukup lama bertahan dan stabil. Pasti ini tidak akan mengganggu apa-apa. Ya, kita pakai charger dan mode aux. Jadi ada dua charger dan mode aux di head unit. Coba kita cabut. Oke, mati. Ini yang dicabut chargernya, iPhone mati. Oke, kira-kira kita desain seperti ini. Dalamnya chargernya seperti itu, ada modul iPhone dan modul Android. Kita kasih keluar ke belakang. Oke, ini percobaan ini mengambil di suara speaker untuk audionya, namun ini menjadi dirubah. Saya rubah itu karena ada storing, jadi kresek-kresek, suaranya tidak bagus, kecil, tidak ada suara bass. Bass kita pakai yang itu yang kita sudah setting, kita colok, kita gantikan itu charger dan mode aux-nya, audionya frame kira-kira di belakangnya seperti ini, ada colokan-colokan, ada. Oke, kita balik. Nah, ini colokan ini kita pakai supaya tidak storing, karena colokan yang di atas sana yang pertama dibuat itu storing, dia kresek-kresek, ada gangguan. Oke, tombol home-nya kita double, jadi tombol home iPhone 5 putar volumenya kita pakai ini. Kita belum buat, bawah masih bolong. Kemudian oke, masih kelihatan di sana itu charger sama itu tadi audio headset. Nah, itu colok di sini nanti aux-nya, headsetnya ya, itu port DC 5 volt tadi. Oke, tombol powernya masih harus kita nyalakan secara manual ini, makanya kita taruh di atas. Frame ini dari casing bawah MacBook ya, kita modifikasi supaya bisa
bagus juga sedikit lah. Oke, ada bekas MacBook, kita pakai saja bawahnya. Kita coba ini pasang head unitnya ke mobil. Makanya kita sudah buatkan kabel-kabelnya ya, kita ikat saja bersamaan dengan head unit bawaan, kabel-kabel head unit bawaan. Ini kita colok dulu, kita tidak mengganggu soket-soket head unit orinya. Dia menyalakan head unit. Ini memang kurang rapi karena kemarin pakai lem wax kuning ya. Kemudian itu colokan itu pakai kombinasi bekas, colokan apa ini, modul siapa ini, itu pelembab udara. Ada seperti model AC, ada kisi-kisi juga. Kita pasang dulu soket FM radio, kemudian kita ambil ini, kita amankan semua ya, kita bungkus semua ya, 5 volt. Kemudian ini charger dan beserta kabel data iPhone. Ini audio kita tempel di bawah karena yang di atas ini ada kresek storing, jadi kita rubah, pisahkan sepertinya karena groundnya menyatu dengan si charger. Oke, kita sudah pasang port-portnya untuk si head unit maupun HP. Coba nyalakan kunci kontak ke mode ACC. Kita nyalakan head unit dulu. Oke, sudah menyala head unitnya. Kemudian kita ganti mode. Oke, kita nyalakan handphonenya, mode aux. Kita nyalakan handphonenya. Padahal kalau pakai baterai ya, colok charger langsung menyala dia tanpa di tombol power. Namun di sini kasusnya udah beda, dia harus ditekan tombol power. Minimal sudah menyala dulu lah.
S26 Procol Ultima, the fast 80 growing up milk in Indonesia. Semua bisa jadi hebat. Ayo kak, ayo bu. Kok aku dipanggil ibu? Bebannya tuh. Pakai New Henna Shampoo Hair Color. Baikan henna dalam 10 bahan alami. Tuang, pakai ke rambut secara merata, dan tunggu 10 menit. Hai bu, kak. Baru New Henna Shampoo Hair Color. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri, send a message. Hey Siri, send a message. Hey Siri, send a message. Hey Siri, host visitors today. Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, play some music. Hey Siri. Hey Siri, play some music.